Soal ujian akhir semester manajemen sekolah, yang pertama ada buatlah rekaman video wawancara dengan kepala sekolah di SMA terkait bagaimana penerapan manajemen di sekolahnya dalam hal perencanaan sekolah, pengorganisasian atau penjadwalan sekolah, pengarahan dan pelaksanaan program sekolah. Yang keempat ada kontrol dan evaluasi program sekolah. Nomor 2 yaitu berikan contoh rencana dan program pengembangan sekolah atau RPPS yang ada di SMA. Yang nomor 3 yaitu berikan penjelasan bagaimana subtopik bagian yang dipresentasikan masing-masing mahasiswa yang sebenarnya diterapkan oleh kepala sekolah di sekolah yang dipimpinnya. Perencanaan manajemen sekolah ya diatur melalui undang dasar ya, dari Dikminas, saya lupa nomornya, dan kita mengacu pada kurikulum yang terbaru juga ya, yaitu kurikulum Merdeka ya. Di semua kegiatan KBM yang ada di sekolah ini harus disesuaikan dengan aturan pemerintah serta kurikulum yang terbaru yang ada di Indonesia ini, seperti itu. Jadi perencanaan manajemen ini betul-betul selalu diawasi melalui Dapodik. Kita selalu mengirimkan kegiatan sekolah yang ada di kita ini melalui online ya, Dapodik. Apa yang diajarkan kepada anak-anak, terus mengenai juga jumlah, contohlah misalnya jumlah siswa, jumlah rombel, atau misalnya jumlah jam, atau misalnya 1 jam berapa menit ya, yang ada di sekolah ini itu terdata di Dapodik ya. Terus selain itu juga ada juga mata-mata pelajaran yang wajib ya, yang perlu disesuaikan ya. Nah, ini juga mengenai kurikulum Merdeka ini, seperti misalnya dulu kan ada IPA IPS, sekarang tidak ada ya. Tapi di situ ada mata pelajaran pilihan. Tapi dengan rombel yang sedikit, kita banyak istilahnya kekurangan kemampuan ya, untuk meng-hire guru-guru sesuai dengan pilihan anak-anak ya. Nah, lantas akhirnya beberapa pilihan tersebut disatukan, seolah-olah anak tuh semuanya disesuaikan cuma satu pilihan saja mata pelajaran itu. Dan yang lebih utamakan lagi dengan kurikulum Merdeka ini kan kita lebih mengedepankan betul-betul dari sisi keterampilan, selain literasi, numerasi juga lebih banyak ditekankan keterampilan dengan diadakannya P5. Dan P5 ini seolah-olah SMA ini betul-betul anaknya itu bisa mengadopsi semua kemampuan yang ada di lingkungannya untuk bisa diterapkan menjadi ilmu pengetahuan pada dianya. Ya, contoh misalnya seperti kearifan lokal, ya, terus misalnya contoh kearifan lokal misalnya dari sisi makanan atau kesenian, ya, itu diwajibkan dalam proyek P5 misalnya ya, di sekolah ini, sehingga anak-anak betul-betul bisa tuntas dalam mengadopsi semua kegiatan atau dunia usaha atau keterampilan yang ada di sekelilingnya ya, lebih difokuskan dengan P5 ini. Dan dari itu juga perencanaan sekolah juga mengacu pada misalnya kita bekerja sama dengan stakeholder yang ada di sekeliling kita, contoh dengan dunia usaha, dengan lembaga sosial, dengan masyarakat, dengan kepolisian, dengan ABRI misalnya, supaya betul-betul perencanaan sekolah ini bisa berjalan dengan baik. Pengorganisasian penjadwalan sekolah ya memang harus selalu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Itu kalau menurut saya secara personal ya memang harus dikembangkan, tapi kalau kami ini terbentur dengan dana ya, karena siswa tidak banyak, menengah ke bawah, kita juga mengambil ambil iuran dari anak-anak yang persentase pemasukannya juga cuma 40-45% yang masuk ya. Sehingga juga untuk pengorganisasian dan penjadwalan sekolah ini perlu pengembangan ya, perlu dana yang besar ya. Nah, sekarang dengan adanya BOS pun kalau kita siswanya sedikit, mungkin nominalnya sedikit, sehingga untuk beli sesuatu pun untuk perlengkapan sekolah ada kesulitan ya, apalagi
eh, misalnya harga-harga semakin mahal misalnya, ya. Jadi ditambah lagi juga dengan misalnya dengan eh, dengan pekerja serta pegawai yang sangat terbatas, ya, sehingga kita banyak mendapatkan kesulitan, ya. Terus juga pengarahan dan pelaksanaan program sekolah, ya, maksudnya selalu dikembangkan, ya, dengan melakukan misalnya IHT guru, dengan mengambil narasumber segala macam, ya. Terus juga kita selalu mengikuti undangan dari dinas, misalnya untuk mata pelajaran tertentu kita melakukan MGMP segala macam, ya, untuk pengembangan sekolah, gitu kan, penjadwalan sekolah, ya. Sebenarnya kalau kita ingin maju, perlu dukungan dari semua stakeholder yang ada di sekeliling kita, baik pemerintah daerah, ya, aparat pemerintah, ya. Nah, terutama juga terutama sekali dukungan dari keluarga. Ini kendala-kendalanya juga. Nah, ini kontrol dan evaluasi program sekolah juga, ya. Sekarang kita melakukan evaluasi tadi, ya, supervisi pada guru, juga kontrol pada siswa. Kontrol pada siswa absensi secara apa namanya? Sen, yaitu selalu, ya. Terus juga dengan melakukan pembinaan yang lebih intensif dengan visi dan misi supaya anak-anak sekolah kita ini menjadi anak-anak yang berkarimah, ya. Program kerja atau RPPS yang dilakukan SMA Bina Sejahtera Bogor, di mana di bab 1 ada pendahuluan, yaitu latar belakang, landasan hukum, tujuan, dan ruang lingkup. Di bab 2 sendiri ada visi, misi, dan tujuan sekolah. Di bab 3 ada tugas pokok dan fungsi kepala sekolah dalam pengembangan sekolah. Di bab 4 ada peningkatan mutu sekolah, penerapan kepemimpinan, dan kewirausahaan kepala sekolah. Bab 5 ada pengawasan, pengelolaan pembelajaran, dan pengembangan profesionalisme kepala sekolah. Dan yang terakhir bab 6 yaitu apa sih tantangan yang paling besar ya dihadapi sekolah ini dalam menjaga dan meningkatkan mutu sekolah? Menjaga dan itu satu mungkin pertama rombolnya semakin menyusut, terus juga kualitas SDM-nya kurang, terus juga kemampuan anaknya juga kurang, misalnya motivasi untuk maju yang tidak mudah. Terus juga semakin persaingan yang sangat luar biasa, persaingan, ya, sehingga kita berkurang steward, ya. Terus yang paling utama lagi aspek sosial. Aspek sosial kita berangkat dari siswa yang menengah ke bawah, yang berangkat dari siswa yang di rumah bermasalah. Misalnya apa? Contoh anak yatim piatu, anak tidak mampu, terus lingkungan sekolah yang kurang baik, misalnya. Gitu. Sehingga terus juga yang tadi yang kurang baik itu kemampuan finansial itu juga menyangkut juga kualitas kegiatan supaya uang terkumpul ya tertahan, uang dulu. Ya. Itu kegiatan semua pakai uang, semua program kerja dari uang. Kalau uangnya tidak terkumpul tidak akan ada kegiatan, itu kelemahannya. Ya. Terus juga bantuan pemerintah pun, ya, bos, ya, karena harga barang meningkat, ya, semakin menyusut kualitas.